PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Abidah, mahasiswa dari LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon di bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam dengan NIM 2503101187. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi dakwah Sunan Muria di Nusantara pada kelas 6 fase C di MI Miftahul Huda Tinalan Kota Kediri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Mohon kritik dan saran untuk pembelajaran lebih baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ini tahun udah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke anak-anak, alhamdulillah. Apa kabarnya semuanya? Baik, baik semuanya ya. Tidak ada yang sakit hari ini? Tidak, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran SKI pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa kepada ketua kelas. Ayo Mas Arga, bisa dipimpin doanya. Sikap doa yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi shrah li sadri li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan dengan murojaah surat Asy-Syamsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wallaili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bi tagwaha. Nasa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fadamdamu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha. Wala yakhafu uqbaha.
Shadaqallahul Adzim. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Bu Lina akan mengabsen kehadiran anak-anak pada pembelajaran hari ini. Alifa Farisa Maulida ada, Alivia Aiko Divitri ada, Alvino Avero Saputra. Anak untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa, mari bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh semuanya berdiri, minta tolong. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sudah sarapan tak pagi hari ini? Sudah, oke. Untuk sejenak sudah bisa dilihat di layar. Kira-kira itu gambar apa? Gambar apa anak-anak? Masjid, terus apa lagi? Ada di daerah mana gambarnya itu? Gunung, oke, gunung. Baiklah, coba sekarang semuanya menutup mata sejenak. Kita bersama-sama menutup mata sejenak, hirup udara dari hidung 3 kali, rasakan, anggap sekarang anak-anak ada di bukit sana. Bagaimana rasanya? Kita mulai, bisa? Nah, nanti jaga Bu Lina ya, menghirup udaranya. 1, 2, 3, 1, terus dikeluarkan, 2, dikeluarkan seperti itu. Paham? Oke, kita mulai tutup mata. Hirup udaranya 1 kali. Keluarkan. Sekarang boleh buka matanya. Apa yang anak-anak rasakan kira-kira? Suasananya enak. Oke, enak, sejuk. Ada lagi yang bisa menjawab? Apa yang kalian rasakan suasananya? Menjadi lebih apa? Adem, tenang, betul, menjadi lebih tenang. Oke anak-anak, setelah tadi menikmati menghirup udara sambil memejamkan mata, sekarang Ibu Lina tanya ya. Oke, nanti yang bisa menjawab. Sekarang bagaimana rasanya kita jika kita itu belajar di sebuah gunung, jauh dari pasar, jauh dari keramaian? Kira-kira apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa menjawab? Nyaman dan kesepian? Ya, Mas Ranu? Mungkin dingin dan mungkin dingin dan hening. Oke, mungkin dingin dan hening. Selanjutnya, Ibu tanya lagi ya. Kira-kira anak-anak lebih susah mana ya? Kalau mengajak memeluk agama baru di wilayah kota atau di wilayah pedesaan atau pegunungan seperti gambar. Kira-kira lebih susah atau lebih mudah yang mana? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Elo. Gimana Mas Elo? desa orang-orangnya Di desa orang-orangnya? Belum. mungkin susah dikasih tahu. Oh, mungkin susah dikasih tahu. Oke. Mesti kalau dijelaskan sama Oke. Ada yang lain jawabannya? Oke, Mbak Alifa. Mbak Aiko, sorry. Menerima. Oke, kata Mas Elo sama Mbak Aiko berbeda ya. Kalau di desa mungkin karena orangnya terpencil ya, makanya agak mudah. Tapi kalau untuk di kota karena keramaian ya ada kendala-kendala tertentu. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu dari gambar ini kalian tahu atau sudah pernah mendengar siapa itu Sunan Muria? Ada yang bisa? Ya, Mas Arga. Oke, betul sekali bahwa Sunan Muria adalah salah satu dari Wali Songo yang akan kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini.
Oke anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, anak-anak memahami biografi dan cara dakwah Sunan Muria di Nusantara atau di Indonesia. Yang kedua, anak-anak dapat meneladani sifat-sifat apa, perilaku apa yang bisa diambil dari Sunan Muria dan dapat diteladani atau dicontoh anak-anak semua dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, begitu paham? Kita bisa mulai pembelajarannya pada pagi hari ini. Kita ulang sedikit ya untuk pembelajaran kemarin. Kemarin kita mempelajari berapa sunan? Ada berapa sudah kita pelajari sunannya? 1, Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Yang ketiga, Kediri. Keempat, Bonang. Kelima, Derajat. Keenam, Kalijogo. Yang ketujuh baru Sunan Muria. Kemarin Sunan Kalijogo itu siapa nama aslinya? Ayo, siapa yang tahu? Sunan Kalijogo. Raden Pinter, Raden Sahid. Dari semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan sama Bu Lina, semuanya berkenaan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bab Sunan Muria. Siapakah itu Sunan Muria? Bagaimana ia berdakwah dan menyebarkan agama Islam? Apa saja tantangannya? Apa saja yang dilakukannya? Dan apa saja yang bisa kita teladani dari beliau? Nanti anak-anak bisa menyimak pembelajaran Sunan Muria dari video pendek ini. Silakan dibuka buku tulisnya dan silakan mencatat poin-poin penting yang ada pada video pendek pengetahuan yang kalian dapatkan, nanti yang akan bermanfaat bagi kalian. Saya sudah siap semuanya? Oke. Tepuk semangat lagi dong. Tepuk semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya video pembelajarannya. Bisa disimak dengan teliti dan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dengan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dari Sunan Muria. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, biografi Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah seorang pemuda Islam di Jawa yang tergabung dalam kelompok Wali Songo. Wilayahnya Sunan Muria meliputi Kudus, Pati, dan sekitarnya, terutama di daerah-daerah pedalaman di Gunung Muria. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria menggunakan metode khusus untuk menyampaikan dakwah. Khusus ini diadakan untuk pedagang, pelaut, rakyat kecil, dan nelayan. Beliau memberikan pelajaran tentang cara bercocok tanam, berdagang, serta cara melaut. Hal ini semakin mempermudah penyebaran agama Islam, karena masyarakat semakin menguasai keberanian sesuai yang diadakan Sunan Muria. Nah, asal-usul Sunan Muria. Sunan Muria lahir sekitar tahun 1513 Masehi dan memiliki nama kecil Raden Kawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Kumasari, yaitu nama yang diberikan ayahnya di waktu kecil. Raden Kawoto adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Sawang. Dewi Sawang adalah saudara dari Sunan Giri yang merupakan putra dari Syekh Maulana Isham. Jadi Sunan Muria masih keponakan dari Sunan Giri. Raden Kawoto tinggal di Gunung Muria, tepatnya puncak Jawa yang terletak di sebelah utara Kota Kudus. Oleh karena itu, Raden Kawoto dikenal dengan nama Sunan Muria. Peninggalan bersejarah Sunan Muria. Masjid Sunan Muria. Masjid Sunan Muria terletak di Kudus, sama dengan Masjid Menara Kudus. Lokasi tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Lokasi masjid ini tidak seperti lokasi pada umumnya, melainkan berada di puncak Gunung Muria. Di area masjid terdapat makam Sunan Muria. Keunikan dari Masjid Sunan Muria adalah bahan bangunan dan interiornya yang sangat indah. Dibangun coklat. Sunan Muria dikenal sebagai pencipta atau macapat Cina dan Pinanti. Pinanti berisikan pembimbingan atau pembimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Yang kedua adalah tembang silam, yang dari nama tumbuhan. Tembang silam merupakan ajakan Sunan Muria kepada pengikutnya untuk memadani perilaku baik Pandaan Senopati atau dengan Sutawijaya yang selalu berbakti pada masyarakat dan negara. Maka
Sebuah bukti perjuangan Sunan Muria waktu selalu diingat adalah dengan cara berziarah ke makam beliau yang menjadi satu kompleks Sultan Sunan Muria yang terletak di atas Gunung Muria, Panorama Karawang. Sunan Muria bersama masyarakat sekitar pernah membiarkan beberapa tanaman tersebut adalah Pak Pisaji dan buah Kalijodo. Pak Pisaji adalah tanaman tanaman yang dipercaya mampu mengusir tanaman, yaitu tikus. Buah Kalijodo adalah buah yang banyak diburu oleh wanita yang sedang mengandung di Colok. Mereka percaya bahwa buah ini berkhasiat untuk menjaga janin mereka. Situs air Gerbong Keramat. Situs air ini terletak di sekitar pemakaman Sunan Muria yang biasanya menawarkan berziarah untuk membawa air hitam ini sebagai salah satu alternatif untuk mengobati. Peran Sunan Muria dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria ditoleran dengan memusatkan dakwah kepercayaan presiden bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang dan banyak berinteraksi dengan rakyat dibandingkan di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan kaum Bali, yang berarti menghadirkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, Sunan Muria lebih mudah mengajak masyarakat untuk menerima agama Islam. Sunan Muria juga mengajarkan masyarakat agar menjaga kelestarian alam. Bagi Sunan Muria, alam yang dimiliki manusia harus dirawat dan dibuat sedemikian rupa. Alam harus diperlakukan secara adil dan bijaksana. Manusia akan membangun hubungan yang harmonis dengan alam. Dengan demikian, maka akan terwujud kehidupannya lestari secara berkelanjutan. Nah, anak-anak, itu tadi sejarah kebudayaan Islam dari Sunan Muria. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video pembelajaran tadi apa yang didapatkan anak-anak? Pengetahuan apa yang didapatkan anak-anak? Satu, sejarahnya beliau, biografinya beliau. Sunan Muria memiliki nama asli atau nama kecil siapa tadi? Raden Prawoto. Jadi Sunan Muria itu punya namanya Raden Prawoto, sama diberi nama oleh ayahnya yaitu Raden Umar Said, dan akan terkenal nanti menjadi nama Sunan Muria karena beliau tinggalnya di Bukit Muria. Apalagi dari penjelasan tadi yang kalian ketahui atau kalian menemukan pertanyaan yang belum kalian pahami dari video pembelajaran tadi, bahwasanya Sunan Muria berdakwah di daerah pegunungan. Kenapa ya Bu? Kok tidak sama dengan sunan-sunan yang lain? Padahal sunan-sunan yang lain itu biasanya berdakwahnya di masyarakat yang dekat dengan kerajaan, hubungan kekerabatan dengan para bangsawan, ya kan? Kenapa kalau Sunan Muria berbeda? Karena Sunan Muria lebih nyaman, berbeda dengan yang lain. Beliau lebih nyaman untuk tinggal di daerah pegunungan dan sasaran dakwahnya kepada para petani, nelayan, orang-orang yang ada di Bukit Muria tersebut. Beliau juga terkenal dengan sebutan berdakwah secara topongeli. Apa itu topongeli? Menghanyutkan diri. Jadi beliau itu berdakwahnya dengan cara menghanyutkan diri kepada masyarakat umum, supaya tidak ada perbedaan antara iki loh, ini Sunan Muria, ini masyarakat biasa, tidak seperti itu. Jadi beliau lebih senang untuk menghanyutkan diri dengan masyarakat biasa. Bagaimana ya caranya ya? Susah apa enggak ya ketika memberikan atau memperkenalkan ajaran baru, ajaran agama yang baru pada orang-orang yang ada di bukit. Intinya orang-orang yang ada di daerah terpencil. Dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Caranya yaitu, diingat-ingat ya, yang tidak ada di video nanti dijelaskan sama Brina sekarang, bahwa caranya satu, beliau memberikan keterampilan khusus atau mengajari para penduduk di daerah Colo atau di Gunung Muria tersebut dengan cara mengajari membuat alat pertanian, mengajari cara berdagang, bercocok tanam. Jadi diajari semuanya oleh Sunan Muria gratis ya, tanpa memungut biaya. Akhirnya ketika masyarakat diberikan keterampilan seperti itu, masyarakat merasa senang. Apalagi selain merasa senang, mereka juga merasa apa Mas Yaki? Dihargai, dibantu, merasa terbantu, merasa senang, dan akhirnya secara sukarela mereka juga mau memeluk agama Islam. Sunan Muria
tidak memaksa, mengubah tradisinya menjadi keagamaan Islam. Kemudian, tidak mau biaya, ada budaya. Salah satunya yaitu tembang. Ada tembang Macapat Sinom sama tembang Macapat Kinanti. Kalau Sinom artinya adalah muda, dari daun, dari tumbuhan. Itu untuk pembelajarannya untuk meniru perilaku dari Panembahan Senopati atau Danang Sukawijaya yang sangat mendedikasikan dirinya berbuat baik kepada masyarakat dan negara. Berikut ya anak-anak isinya tembang Macapat. Kalau ini Kinanti, tembang Macapat Sinom. Sekarang mau coba Sinom kelas level kelas itu. Ya, ini adalah tembang Kinanti yang berarti tuntunan. Monggo kanthi ning kuno Setelah penjelasan dari pembelajaran tadi, sekarang anak-anak sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok membuat mind mapping atau peta pikiran seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Lina. Dari hasil kalian menonton video, dari hasil kalian menonton tembang Macapat tadi bisa ditulis di mind mapping atau peta pikiran tentang pembelajaran Sunan Muria. Satu kelompok, satu ya. Untuk selanjutnya, nanti untuk tugas mandiri, anak-anak mengisi teka-teki silang yang nanti pada akhir pembelajaran akan dikumpulkan ke Bu Lina. Paham anak-anak? Oke, sekarang saya bagi per kelompok. Ini satu kelompok satu. Oke, baiklah anak-anak, semuanya sudah dapat 4 lembar kerja peserta didik LKPD-nya. Satu kelompok mendapatkan 2 ini diisi bersama-sama dengan kelompoknya. Dan untuk tugas mandirinya yaitu teka-teki silang pengetahuan tentang Sunan Muria, sama yang satunya sikap mandirinya meneladani apa saja yang bisa kalian teladani. Kalian tulis di sini di lembar kerja peserta didik. Mari renungkan dalam kehidupan sehari-hari sikap yang bisa diteladani dari pembelajaran Sunan Muria tadi. Baiklah, sekarang bersama kelompoknya bisa dimulai untuk diskusinya. Nanti setiap kelompok maju satu untuk melaksanakan presentasi atau menyimpulkan hasil diskusinya. Baik, sudah siap? Ya, boleh dimulai. Oke, baiklah anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya anak-anak semua maju presentasi setiap kelompok. Satu kelompok maju 2 anak, 2 anak. Nanti yang lain, untuk kelompok yang lain nanti boleh menanggapi dari hasil diskusi kelompok yang maju. Paham anak-anak? Oke, dimulai dari kelompok mana dulu ya? Ada yang mau langsung maju? Kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok 3 boleh maju berdua. Oke. Lewatnya sini loh. Pasang ini dulu. Oke, sini. Oke, ini dari kelompok 3. Boleh dimulai. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 kami. Ya, oke. Yang lain didengarkan ya sambil ditanggapi. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Ya, bisa dibaca biografinya. Biografi. Nama asli Raden Umar Said dari anak Sunan Kalijogo dan Dewi Syarifah.
Lanjut terus. Keteladanan, sederhana dan bersahaja, toleran atau dermawan, menjaga alam sekitar dan kesehatan tubuh. Lanjut. Peran Sunan Muria, mengarahkan tradisi setempat, berdakwah dengan seni budaya, merombak cerita pewayangan menjadi pernapaskan Islam. Oke. Dakwah seni budaya, Sunan Muria berdakwah dengan seni gamelan dan wayang. Ia juga menaktakan tembang Majapahit Sinom dan tembang Majapahit Kinanti sebagai alat dakwah. Peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia yang lain mohon didengarkan. Yang pertama, berdakwah dengan seni budaya, Berdakwah dengan seni budaya. Lanjut. media seni Sinom dan Kinanti, Oke. merombak cerita pewayangan dengan kesenian gamelannya. 2. Mengarahkan tradisi ke tempat berpaskan Islam, tidak menghalangi tradisi kenduri, mengubah tradisi keselamatan yang berfokus pada nilai-nilai keislaman. 3. Merombak cerita pewayangan bernapaskan Islam. Sunan Muria mengubah cerita Ramayana dengan nuansa Islam dan mempopulerkan kisah Dewa Rusti. Oke. 4. Menjaga kelestarian alam, menanam pepohonan di sekitar makam Sunan Muria. Oke. Luar biasa sekali kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Untuk selanjutnya bisa sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau menanggapi dari hasil diskusinya dari kelompok 3. Yuk, silakan siapa? Oke, Mas Zaki. Sebentar, Mas Zaki. Mungkin karena tidak di gunung, kesulitannya adalah tempatnya susah dijangkau dan terpencil. Mungkin juga harus sabar dan ikhlas karena masyarakatnya jauh dari keramaiannya. Oke, sudah jelas. Pertanyaannya tadi apa ya kira-kira tantangan dari Sunan Muria ketika berdakwah? Dijawab oleh Ananda Arga dari kelompok 3 bahwa di sana tadi gimana guys? Sulit karena medannya yang tinggi, jauh, gitu, banyak Jauh dari jauh dari keramaian, tempatnya juga tinggi, butuh effort, sama apa tadi? Butuh keikhlasan dan kesabaran. Oke, terima kasih dari kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Sekali lagi beri aplaus untuk yang berani maju ke depan. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Itu kelompok 1 bisa maju ke depan, perwakilan 2 orang. Oh ya, oke, Mas Alvino sama Mas Ranu. Baiklah. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, pintar. Bisa dibaca? Bisa. Oke. Dibaca, yang lain mohon dipahami dan mendengarkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Bisa dimulai. Biografi, boleh dibaca dulu. Biografi. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said dengan nama ayah Sunan Kalijaga. Ibunya bernama Dewi Sarifah. Ia memiliki 2 saudara perempuan yang bernama Dewi Rukayah dan Dewi Sofia. Ia memiliki istri bernama Dewi Sujinah. 2. Peran Sunan Muria. Oke, peran Sunan Muria. Untuk mengarahkan tradisi setempat menjadi bernafaskan Islam, berdakwah dengan seni dan budaya, dan mengajarkan untuk Pelestarian. menjaga kelestarian alam. Oke. 3. Keteladanan, menjaga alam, menciptakan wayang, toleran dan dermawan. Selanjutnya. 4. Dakwah seni budaya, menciptakan wayang, gamelan, dan tembang Sinom dan Kinanti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut sama perannya Sunan Muria dalam dakwahnya. Dibaca, boleh dibaca hasil dari kelompoknya tadi.
Peran Sunan Muria mengembangkan Islam di Indonesia. Agak dekat. 1. Berdakwah dengan seni budaya. Berdakwah dengan seni budaya caranya wayang, pertunjukan gamelan, menciptakan tembang. 2. Mengarahkan tradisi seni. 4. Verbaskan Islam, mengarahkan tradisi masyarakat lokal agar selaras dengan ajaran Islam. 3. Merombak cerita pewayangan bernafaskan Islam. Sunan Muria dan beberapa wali songo lain mengubah cerita Ramayana dan Mahabharata dengan mengisikan nuansa Islam. 4. Menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam, menjaga alam dengan sama-sama menanam pohon hijau dan pakis haji. Oke, sudah selesai. Untuk selanjutnya mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Oke, bertanya, silakan. Apa fungsi gamelan sebagai media dakwahnya Sunan Muria? Apa fungsi gamelannya itu? Fungsi gamelan sebagai dakwah Ya, Fungsi gamelan sebagai media dakwah Sunan Muria yaitu sebagai pelengkap dan kombinasi dari sebuah pertunjukan wayang yang digunakan oleh Sunan Muria, sehingga karena ada suara indah yang dari gamelan membuat masyarakat antusias dan terhibur senang. oh ya, karena dari gamelan akhirnya masyarakat antusias dan terhibur. Jadi senang. akhirnya banyak yang datang untuk melihat pewayangan. Oke, kasih aplaus untuk kelompok terakhir kita. Baiklah, boleh kembali ke tempat untuk kelompok 1. Luar biasa ya semuanya. Sudah bisa membuat mind mapping atau memetakan beberapa pokok-pokok dari pembelajaran Sunan Muria pada hari ini. Sekarang selanjutnya boleh dibuka lembar kerja peserta didik mandiri. Kita bahas bersama-sama untuk teka-teki silangnya. Saya baca, nanti anak-anak yang menjawab. Sepakat? Oke. 1. Menurun. Sikap menjauhkan diri dari keramaian dunia untuk beribadah yang dilakukan Sunan Muria. Jawabannya adalah oke, uzlah. Yang kedua, menurun. Wali Songo yang merupakan ayah Sunan Muria adalah Sunan Sunan Kalijogo. Oke, anak-anak semua, diskusi kita telah selesai. Anak-anak juga sudah saling memberikan tanggapan dan pemahaman dari masing-masing kelompok. Sekarang ditanya Bu Lina, apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Sunan Muria. Sunan Muria lebih dikenal dekat dengan Sunan Muria dikenal dekat dengan alam. Beliau tinggal di mana? Di pegunungan, daerah gunung, tepatnya di daerah Colo. Kemudian, mengapa Sunan Muria memilih untuk tinggal di daerah yang pedesaan? Karena ingin lebih dekat dengan masyarakat, menghindari keramaian. Terus selanjutnya, dakwahnya beliau selain tidak mengubah tradisi tetapi mengakulturasikan budaya dan seni dan tradisi, kemudian menciptakan tembang-tembang, ada sinom dan kinanti, kemudian mengadakan pertunjukan pagelaran wayang dan gamelan, selanjutnya menjaga alam. Poin pentingnya bahwa Sunan Muria itu adalah menjaga alam. Berbeda dari sunan-sunan yang lain, Sunan Muria lebih menekankan pada bagaimana cara menjaga alam, menyeimbangkan alam. Alam tidak hanya untuk digunakan, tapi hanya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk memperkuat pengetahuan kalian, Bulina ada sedikit kuis dan permainan yang akan mengasah kemampuan kalian dan pemahaman kalian tentang Sunan Muria. Judulnya adalah Cahaya dari Gunung Muria. Cahayanya artinya apa? Bahwa di sana itu ada seorang sunan yang menyebarkan agama Islam, cahaya bagi manusia. Oke, nanti setiap anak boleh maju satu, boleh diacak, nanti maju memilih angka. Di dalam angka sini nanti ada sebuah misteri. Ada sebuah pertanyaan. Semuanya boleh maju satu-satu. Sebentar ya. Oke, kita mulai. Are you ready? Siapa yang mau maju duluan?
Ranu, ayo Ranu. Mau milih yang mana Ranu? Baik, saya nyalakan dulu. Boleh ambil di sana, boleh pencet di sana. Oke, mau nomor berapa Nu? Mau pegangan nomor 7? Kita buka ya nomor 7. Oke, dibaca. Yang bukan termasuk sasaran dakwah Sunan Muria, yaitu yang bukan. Oke, betul apa salah? Betul. Yeay, siapa lagi yang mau maju? Ayo, Gede, Vino. Ya, Vino, Alvino. Gantian. Kamu mau mana? No? Mau nomor berapa? Nomor berapa? 17. Oke, bisa dibaca? Ajaran Sunan Muria untuk selalu menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon. Bagaikan sedang apa? Haji, sholat, puasa, bersedekah. Apa jawabannya? Lanjut, siapa yang mau? Oke, ini bisa dibaca nanti. Ya, maju. Ayo, Marcelo. Mau pilih yang mana dulu lo? Absen. Nomor 6. Oke, kita buka nomor 6. Dibaca. Salat dakwah Sunan Muria yang biasa dipakai untuk mengiring petunjuk wayang dia. Dia adalah siapanya? Gamelan. Betul apa salah? Yes. Bu Lina hari ini akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwasanya manusia itu memiliki kewajiban berdakwah dimanapun berada. Seperti Sunan Muria, berdakwahnya agak ekstrim. Beliau memilih berbaur dengan masyarakat dan berada pada sebuah gunung. Beliau berjuang tidak hanya menyampaikan Islam, tapi mengajarkan bagaimana caranya bertoleransi, bagaimana menjaga tradisi, bagaimana menyeimbangkan tradisi hari ini dan tradisi yang baru ketika Islam datang. Kemudian juga beliau memiliki sifat keteladanan yang sangat baik dan bisa diteladani oleh kita semua. Salah satunya apa? Toleransi, pintar. Yang kedua, apa? Dermawan, tidak pelit ilmu, membagikan cara bercocok tanam, cara berdagang, ya toh? Terus kemudian beliau juga mengajari penduduk di sana supaya memiliki keterampilan. Alhamdulillah, serangkaian pembelajaran kita hari ini sudah berjalan lancar awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tentang Sunan Muria, anak-anak bisa memahami lebih baik lagi dan juga bisa meneladani perilaku-perilaku beliau dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi anak-anak juga bisa mencontoh perilaku dari Sunan Muria dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini mencari ilmu sama Allah dalam pembelajaran Sunan Muria ini tadi, anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tetap belajar, jangan lupa mempelajari sejarah, karena dari sejarah adanya kita hari ini. Jangan melupakan sejarah, karena sejarah itu adanya kita hari ini. Begitu ya anak-anak? Demikian dari Bu Lina. Apabila ada kurang dan lebihnya Bu Lina dalam pembelajaran hari ini, mohon dimaafkan. Mari bersama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bu Lina. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan cerita sunan-sunan yang lain. Semoga anak-anak menantikan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.